Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial Dasar, saya Widya Oktaviani akan menjelaskan tentang persepsi sosial. So, stay tune terus. Bye. Halo teman-teman. Oke, seperti judulnya, hari ini kita akan membahas tentang persepsi sosial. Jadi apa sih persepsi sosial? Ya, ini contohnya. Anggaplah ini kita yang di tengah ya, kita ini. Nah, lalu ini adalah si A dan ini si B, ini teman baru kita lagi di lapangan, gitu kan. Nah, saat kita pertama kali bertemu mereka, gitu ya. Nah, si A ini cenderung orang yang lebih murah senyum, lebih bright, lebih ceria, gitu. Sedangkan si B ini adalah orang yang cemberut, mukanya jutek, gitu ya. Kita sebagai individu yang melihat itu, biasanya kita langsung berpersepsi bahwa si A ini orangnya lebih ramah, lebih enak nih kayaknya nih kalau buat aja berteman dibanding si B gitu kan. Padahal sebenarnya kita belum tahu sifat asli mereka tuh seperti apa. Mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat akhirnya mereka tuh bersifat seperti itu pada hari itu. Mungkin si B ini mungkin sedang badannya tidak enak atau sedang sakit atau sedang PMS hari pertama, makanya wajahnya cenderung lebih cemberut. Sedangkan mungkin si A ini memang lagi semangat-semangatnya. Mungkin bisa jadi sebenarnya si A yang jutek. Seperti itulah persepsi sosial. Jadi lebih mirip kayak first impression ya. Persepsi sosial adalah suatu proses pembuat penilaian atau judgement atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Itu menurut Harvey dan Smith. Nah, kita lihat menurut yang lain lagi, ya ini menurut Baron dan Bain, yaitu persepsi sosial adalah suatu usaha untuk memahami orang lain. Jadi pertama kali kita judgement, oh ini orang begini ya, tapi benar atau enggak dari judgement kita, nah itu yang harus kita cari tahu lagi. Fokus persepsi sosial yaitu adalah komunikasi nonverbal, misalnya ekspresi wajah, kontak mata, mimik wajah, dan postur tubuh. Contohnya seperti kita ingin menuju seseorang ketika bersama teman, tapi tanpa ingin ketahuan. Biasanya kita tuh pakai postur tubuh atau mimik wajah saja agar nggak ketahuan, kayak nunjuk kayak gitu tuh gitu kalau misalnya contohnya. Nah, juga dari ekspresi wajah, kontak tubuh, mimik wajah, postur tubuh itu misalnya kita bisa tahu nih orang yang seperti apa. Orang ini biasanya kita lagi bicara sama orang, oh orang itu tertarik nggak sama topik pembicaraan kita, oh orang ini ternyata orang yang seperti apa sifatnya, atau ternyata dia periang atau enggak. Itu biasanya tuh kita bisa lihat dari cara komunikasi nonverbal. Next, hal-hal yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi sebelum mempersepsi. Berarti ini untuk orang yang mempersepsi ya, jadi perceivernya. Yang pertama, perubahan mood atau emosi. Kedua, kelelahan, obat-obatan atau penyakit. Contohnya kayak perubahan mood, orang yang biasanya lagi capek, lagi kelelahan atau lagi sakit cenderung berpersepsi lebih negatif dibanding orang yang sedang fit, sedang sehat-sehatnya, sedang bagus, atau misalnya dia lagi dapat kabar bagus gitu ya. Tapi kalau orang misalnya lagi ribut sama orang tuanya gitu ya, dia cenderung lebih sensitif dan lebih negatif gitu loh menanggapi sesuatu hal atau objek. Saluran dasar yang seringkali tampil dalam mencari informasi keadaan psikologis individu, seperti ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh, postur tubuh, dan sentuhan. Ini misalnya kayak ekspresi wajah, kita dari ekspresi wajah dia biasanya kita tahu nih, oh ini orang ternyata lagi lapar atau enggak gitu. Misalnya kita kelihatan lebih gelisah atau kayak lagi lemes atau apa gitu misalnya. Jadi kita bisa tahu dari ekspresi wajah, kontak mata, gerak tubuh, postur tubuh, atau sentuhan. Kalau sentuhan contohnya misalnya kita kayak lagi di jalan tiba-tiba ada anak kecil megang tangan kita. Kalau megangnya makin erat gitu, kenceng gitu, kayak ketakutan gitu, berarti bisa jadi dia dalam keadaan yang bahaya gitu kan, sedang mungkin dia mau diculik atau apa. Nah, seperti itulah. Jadi 5 saluran ini nih yang biasa untuk mendapatkan informasi dari keadaan psikologis seseorang. Komponen utama persepsi yaitu ada observasi, ada atribusi, integrasi, dan konfirmasi. Jadi sebelum kita persepsi itu kita observasi dulu, lalu kita mengatribusi, terus kita mengintegrasi, baru kita bisa mengkonfirmasi. Nah,
ini faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada 3, yaitu target, situasi, dan orang yang mempersepsi. Jadi tergantung targetnya, tergantung situasinya, dan tergantung juga perceivernya. Misalnya saya sebagai perceiver, ini ada contoh nih. Contohnya dalam suatu ruangan kelas di siang hari yang sangat panas, mendekati jam pulang sekolah, itu kan panas banget, kita udah keadaan capek habis belajar seharian. Nah, anggaplah ada si Dini dan Nadia itu kita perceiver sedang mengobrol. Nah, situasinya itu kan pulang sekolah panas. Setelah mengobrol, tiba-tiba si Dini itu tersinggung atas perkataan Nadia. Misalnya kayak Nadia ngomong, rambut tuh berantakan deh gitu. Tapi kalau mungkin dia ngomongnya di pagi hari, pada saat Dini baru sampai sekolah, baru seger-segernya habis makan, habis sarapan gitu ya, mungkin si Dini tuh nanggapnya lebih positif. Oh iya kali ya, mungkin dia pengen mungkin si Nadia pengen si Dini tuh kelihatan lebih baik gitu kan. Tapi karena keadaannya si Dini lagi capek dan situasinya juga lagi panas gitu, jadi tersinggung kayak kok lo body shaming, seperti itu. Jadi membuat si Dini jadi lebih emosian. Hal-hal yang mempengaruhi situasional, itu ada waktu, setting kerja, dan sosial waktu ya, kayak pagi, siang, sore, malam. Biasanya kayak malam tuh orang tuh cenderung lebih kritis ya, orang tuh lebih overthinking. Dan kalau pagi tuh biasanya lebih semangat gitu, kayak setting kerja, setting sekolah, waktu sekolah. Sosial waktu tuh misalnya kayak waktu-waktu tertentu, misalnya lagi pulang sekolah kayak tadi contohnya. Oh iya, waktu-waktu lagi pulang sekolah, waktu berangkat sekolah, nah itu kan situasional gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi psikologi seseorang untuk mempersepsi atau dipersepsi jadinya. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi perceiver dalam melihat target, yaitu pengalaman masa lalu, kebutuhan atau motivasi, kepribadian, values, dan attitude. Pertama, kayak masa lalu, pengalaman masa lalu. Anggaplah ini si perceiver ini di masa lalunya pernah punya persepsi untuk seseorang yang berpakaian tertentu. Lalu dejavu lah, kejadian lagi di masa depan dia bertemu dengan orang yang berpakaian mungkin dia seperti sama lah gitu ya, mirip-mirip. Misalnya kayak orang yang suka pakai baju kayak orang jahat gitu ya, dia menganggapnya berarti ini orang jahat, pernah nih gue dijahatin sama orang kayak gini. Jadi ke depannya, di masa yang akan datangnya, dia bisa beranggapan seperti itu juga. Nah, ini kebutuhan atau motivasi. Kebutuhan atau motivasi ini seperti kayak misalnya orang-orang di desa dengan orang-orang kota menganggap seperti makanan burger. Bagi orang-orang kota yang mungkin sudah biasa gitu ya, menganggapnya burger tuh hal yang biasa gitu ya, makanannya biasa. Tapi bagi orang-orang desa itu mungkin itu makanan mewah, makanannya mahal gitu, karena itu adalah situasi yang rare bagi mereka gitu kan. Kepribadian, contohnya orang-orang yang moody dengan orang yang periang, itu kan beda ya, cara dia melihat target itu pasti berbeda gitu kan. Nah, values dan attitude itu seperti contohnya orang-orang patriarki dengan orang-orang feminisme memandang suatu isu, yaitu isunya poligami. Nah, itu pasti kan berbeda sekali kan cara pandangnya. Nah, itulah cara perbedaannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi target yang dipersepsi, yaitu kontras, kebaruan, karakteristik, ukuran, gerakan, dan pengulangan gitu ya. Kita targetnya ini kontrasnya gimana, kebaruan misalnya lebih baru atau udah lama, karakteristik dari targetnya juga bisa jadi faktor gitu. Misalnya orangnya lebih targetnya mungkin orang lebih emosional, dengan orang yang sabar kan pasti kan kita beda kan persepsinya gitu ya. Ukuran mungkin mungkin target yang satu lebih besar, badan lebih gemuk, dia mungkin akan cenderung lebih mudah tersinggung dengan isu-isu yang berbau badan gitu ya. Satu lagi, target yang berbadannya fit atau ideal gitu kan. Mungkin dia yang badan fit ini masalahnya bukan badan tapi masalahnya yang lain gitu kan. Gerakan atau pengulangan, mungkin ada sesuatu hal yang kayak pernah terjadi sebelumnya gitu ya dalam diri target tersebut, yang mungkin jadi suatu hal yang baru gitu. Atau suatu hal yang diulang lagi gitu loh pengalamannya. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.